Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran mata kuliah akuntansi biaya dengan materi variable costing dan full costing. Pokok bahasan dalam materi kali ini yaitu definisi harga pokok variabel, manfaat informasi harga pokok variabel, konsep biaya periode, kelemahan dan keunggulan metode variable costing, penentuan harga pokok produksi variabel, dan perbandingan harga pokok variable costing dan full costing dari sisi perolehan laba. Definisi variable costing adalah dia adalah suatu konsep penentuan harga pokok yang hanya memasukkan unsur biaya yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi. Ya, sekali lagi yang dimasukkan hanya unsur biaya yang sifatnya variabel. Nah, sedangkan untuk biaya produksi tetap itu dianggap sebagai biaya periode atau period cost yang langsung dibebankan kepada rugi laba periode terjadinya dan tidak diperlakukan sebagai biaya produksi. Apa yang menjadi perbedaan variable costing dengan full costing? Pada metode full costing, ya, kalkulasi biaya yang menentukan bahwa yang termasuk biaya produksi itu adalah bahan langsung, ya, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik baik tetap maupun variabel. Ya. Jadi masuk semua di full costing seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Sedangkan untuk variable costing itu melakukan kalkulasi biaya yang menentukan bahwa yang termasuk biaya produksi itu adalah bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel, ya. Sedangkan BOP yang sifatnya tetap itu masuk ke dalam biaya periodik. Apa yang menjadi tujuan harga pokok variabel? Ya, tujuannya yaitu untuk membantu manajemen mengetahui batas kontribusi untuk perencanaan laba melalui analisa hubungan biaya volume laba untuk pengambilan keputusan jangka pendek dan memudahkan manajemen untuk mengendalikan kondisi operasional yang sedang berjalan serta menetapkan bahwa penilaian dan pertanggungjawaban kepada departemen atau divisi tertentu di dalam perusahaan. Manfaat informasi yang dihasilkan oleh metode variable costing yaitu yang pertama, untuk perencanaan laba jangka pendek, terus kemudian untuk pengendalian biaya, dan yang ketiga adalah untuk pengambilan keputusan. Nah, apa yang dimaksud dengan perencanaan laba jangka pendek? Dalam penyusunan anggaran, manajemen itu berkepentingan untuk menguji dampak setiap alternatif yang akan dipilih terhadap laba perusahaan. Karena dalam periode jangka pendek, maka biaya tetap itu tidak berubah. Kemudian informasi yang relevan dengan perencanaan laba jangka pendek itu adalah informasi yang berdampak terhadap hasil penjualan dan biaya variabel yang merupakan komponen untuk menghitung laba kontribusi dan rasio laba kontribusi. Nah, apa yang dimaksud dengan rasio laba kontribusi dan operating leverage? Nah, ini adalah contoh perhitungannya ya. Nah, di sini ada hasil penjualan misalkan sebesar Rp100, kemudian dikurangi dengan biaya variabelnya sebesar Rp60, itu akan menghasilkan laba kontribusi sebesar Rp40. Nah, kalau kita buat dalam bentuk rasio, maka rasio laba kontribusinya adalah laba kontribusi dibagi dengan hasil penjualan, menghasilkan rasio 40 dibanding 100. Nah, untuk rasio operating leverage itu diperoleh dari laba kontribusi sebesar Rp40 dikurangi dengan biaya tetap sebesar Rp30 dan kemudian menghasilkan laba bersih sebesar Rp10. Nah, kemudian jika dihitung rasio operating leverage-nya adalah Rp40 dibanding dengan Rp10. Nah, bagaimana sih penggunaan kontribusi laba terhadap pendapatan? Nah, ini misalkan dalam menyusun anggaran, manajemen puncak itu mempertimbangkan rencana untuk menaikkan harga jual produk sebesar 10% misalnya, dan diperkirakan tidak akan mengurangi kuantitas produk yang akan dijual.
Jika biaya variabel dan biaya tetap tidak mengalami perubahan, maka dampak kenaikan harga jual tersebut terhadap laba jangka pendek adalah sebagai berikutnya. Menggunakan rasio laba kontribusi dikalikan persentase kenaikan harga jual. Jadi, jika rasio laba kontribusinya adalah 40% ya dari rasio yang diperoleh dari slide sebelumnya, dengan adanya rencana kenaikan harga jual produk sebesar 10%, maka itu akan menaikkan laba bersih sebesar 4%, yaitu dari 40% dikalikan dengan 10%. Contoh alternatif lain terkait laba perusahaan ini misalnya dengan rasio laba kontribusi sebesar 40%, manajemen Puncak memperkirakan dengan menaikkan anggaran biaya iklan sebesar 11 juta, itu akan menaikkan hasil penjualan sebesar 35 juta. Alternatif ini itu dapat diuji kelayakannya dengan cara mengestimasi kenaikan laba kontribusi dengan mengalihkan margin kontribusi dengan hasil peningkatan penjualan, yaitu dengan cara mengalihkan 40% dikalikan dengan 35 juta, maka itu akan menghasilkan angka 14 juta rupiah. Terus kemudian ada kenaikan biaya iklan sebesar 11 juta rupiah. Jadi, kenaikan laba kontribusi 14 juta dikurangi 11 juta rupiah dari kenaikan biaya iklan, maka itu akan memberikan dampak kenaikan laba bersih sebesar 3 juta, yaitu diperoleh dari 14 juta dikurangi 11 juta. Pengendalian biaya. Nah, dalam variable costing, biaya periode atau period cost yang terdiri dari biaya tetap itu dikumpulkan dan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi sebagai pengurang terhadap laba kontribusi. Biaya tetap terdiri atas discretionary fixed cost dan committed fixed cost. Apa yang dimaksud dengan discretionary fixed cost? Yaitu biaya yang berperilaku tetap. Ya, sekali lagi, biaya yang berperilaku tetap karena kebijakan manajemen dan dalam jangka pendek dapat dikendalikan manajemen. Contohnya apa? Yaitu biaya iklan. Nah, sedangkan committed fixed cost itu biaya tetap yang dikeluarkan yang tidak dapat dikurangi guna mempertahankan kemampuan perusahaan dalam memenuhi tujuan jangka panjang perusahaan, yaitu timbul dari kepemilikan pabrik, equipment, dan organisasi pokok. Dan sifatnya dalam periode jangka pendek tidak dapat dikendalikan oleh manajemen. Contohnya apa? Yaitu biaya depresiasi, sewa, asuransi, dan gaji karyawan inti. Nah, jadi dengan dipisahkannya biaya tetap dalam laporan laba rugi variable costing, itu manajemen dapat memperoleh informasi discretionary fixed cost terpisah dari committed fixed cost, sehingga pengendalian biaya tetap dalam jangka pendek dapat dilakukan oleh manajemen. Nah, dalam hal pengambilan keputusan, variable costing itu menyajikan data yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan jangka pendek, ya, khususnya untuk penentuan harga jual jangka pendek. Dalam metode variable costing, apabila harga jual telah menghasilkan laba kontribusi guna menutup biaya tetap, itu adalah lebih baik daripada harga jual yang tidak menghasilkan laba kontribusi sama sekali. Dalam metode variable costing ini, biaya produk itu mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Apa yang dimaksud dengan biaya bahan baku? Biaya bahan baku jika diperoleh dari harga faktur ditambah dengan biaya lainnya, misalnya biaya kirim, biaya penanganan dari bahan baku, maka elemen biaya variabelnya itu meliputi bahan baku dan biaya lain variabel. Nah, untuk harga pokok bahan baku juga bisa diperoleh hanya dari harga fakturnya saja, ya. Dan ini semua akan menjadi elemen biaya variabel. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsung, itu sistem penggajian perusahaan bisa digolongkan menjadi seperti ini ya. Ada yang sifatnya sistem upah per potong produk ya. Ada juga yang misalkan menggunakan sistem upah per jam kerja langsung. Nah, ini menjadi elemen biaya produksi yang sifatnya variabel. Nah, ada juga misalkan biaya tenaga kerja yang sistemnya dibayar tetap setiap bulan misalkan, yaitu sistem upah tetap per bulan. Maka ini akan menjadi komponen
biaya tenaga kerja langsung yang sifatnya biaya tetap dan itu nanti akan dimasukkan dalam laporan laba rugi dalam kategori biaya periode. Nah, sedangkan untuk biaya overhead pabrik dapat dikategorikan berdasarkan tingkah laku, yaitu menjadi BOP variabel ya. Jadi ini akan masuk dalam elemen biaya produksi dalam metode perhitungan biaya variabel. Terus kemudian yang sifatnya BOP tetap, maka itu akan masuk dalam kelompok biaya periode. Apa yang menjadi perbedaan variable costing dan full costing? Nah, itu bisa dilihat dari beberapa sisi ya. Bisa dari penentuan harga produknya, terus kemudian dari penentuan harga pokok persediaan, kemudian dari pengakuan period cost-nya, kemudian dari pendekatan pengelompokan biaya, dan kemudian kita bisa lihat dari penyajian laporan rugi laba. Dari sisi penentuan harga pokok produk, perbedaan antara variable costing dan full costing itu bisa dilihat dari tabel ini ya. Jadi di kolom sebelah kiri ada elemen biayanya, yaitu biaya bahan baku, raw material cost. Nah, itu masuk semua di full costing dan variable costing. Nah, kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost itu juga masuk dalam perhitungan full costing dan variable costing. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik variabel, sekali lagi yang sifatnya variabel atau variable factory overhead itu masuk di full costing dan juga di variable costing. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik yang sifatnya tetap atau fixed factory overhead itu untuk di full costing dia masuk ya untuk di dalam penentuan harga pokok produk, sedangkan di metode variable costing tidak dimasukkan. Sekali lagi, untuk biaya overhead pabrik yang sifatnya tetap atau fixed factory overhead itu tidak dimasukkan dalam perhitungan metode variable costing. Nah, jadi jumlah harga pokok produk untuk full costing atau metode full costing itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik yang tetap. Sedangkan untuk variable costing yang masuk dalam perhitungan harga pokoknya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik yang sifatnya variabel saja. Dari sisi penentuan harga pokok persediaan, yaitu perbedaan antara full costing dan variable costing. Nah, untuk di full costing, sebagian biaya overhead pabrik itu tetap masih melekat pada persediaan sampai produk itu laku terjual. Sedangkan pada variable costing, biaya overhead pabrik itu tetap dibebankan pada periode cost sehingga tidak melekat pada persediaan. Penyajian dalam laporan laba rugi ya, perbedaan harga pokok full costing dan harga pokok metode variable costing dapat dilihat dari bagaimana penempatannya pada laporan laba rugi. Nah, jadi dia penggolongan biaya di dalam laporan laba rugi, terus kemudian dari struktur atau susunan penyajian laba rugi dan dari besarnya laba bersih. Nah, dari sisi penggolongan biaya, untuk full costing itu biaya digolongkan dengan pendekatan fungsi ya. Biaya itu digolongkan menjadi biaya produksi dan biaya non-produksi. Sedangkan pada metode variable costing, biaya digolongkan dengan pendekatan variabilitas. Biaya digolongkan menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Nah, untuk metode full costing dengan melakukan pendekatan fungsi itu biaya itu dikelompokkan menjadi dua ya, jadi biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksinya sendiri itu dibagi menjadi produksi tetap dan produksi variabel. Nah, untuk biaya non-produksinya itu dibagi lagi menjadi biaya non-produksi yang sifatnya tetap dan biaya non-produksi variabel. Ya, jadi sekali lagi untuk full costing dia pembagiannya atau pendekatannya berdasarkan fungsi yaitu fungsi produksi dan non-produksi. Nah, sedangkan untuk metode variable costing dia menggunakan pendekatan variabilitas, jadi biaya itu dikelompokkan menjadi biaya yang sifatnya variabel dan biaya yang sifatnya tetap. Untuk biaya variabel itu dibagi menjadi biaya produksi yang sifatnya variabel
dan biaya non-produksi yang sifatnya variabel. Sedangkan untuk biaya tetap itu sama, yaitu dibagi menjadi biaya produksi yang sifatnya tetap dan biaya non-produksi yang sifatnya tetap. Nah, dari sisi struktur atau susunan penyajian di laporan laba rugi, nah pada variable costing ada item yang disebut dengan contribution margin atau laba kontribusi, yaitu selisih penjualan dengan biaya-biaya variabel. Sedangkan pada full costing tidak ada. Dari sisi besarnya laba bersih, perbedaan besar laba antara full costing dengan variable costing itu tergantung kepada besarnya perlakuan biaya produksi tetap yang ditunda pembebanannya ke dalam rugi laba. Perbedaan tersebut itu dapat diketahui dengan perhitungan selisih BOP yang melekat pada persediaan awal dan akhir. Ada kelemahan dari metode variable costing ya. Jadi kelemahannya adalah yang pertama, adanya pemisahan biaya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap itu sulit dilaksanakan. Karena jarang sekali suatu biaya itu benar-benar variabel atau benar-benar sifatnya tetap. Nah, kemudian kelemahan yang kedua, yaitu metode variable costing itu dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim, sehingga laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan masyarakat umum tetap harus dibuat atas dasar metode full costing. Nah, kemudian kelemahan yang ketiga dalam metode variable costing, naik turunnya laba itu dihubungkan dengan perubahan-perubahan dalam penjualannya. Sehingga untuk perusahaan yang kegiatan usahanya bersifat musiman, variable costing akan menyajikan kerugian yang berlebihan dalam periode tertentu. Sedangkan dalam periode lainnya akan menyajikan laba yang tidak normal. Nah, kelemahan yang keempat itu tidak diperhitungkan biaya overhead pabrik tetap dalam persediaan dan harga pokok persediaan. Itu akan mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah, sehingga akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk tujuan analisis keuangan. Variable costing juga memiliki keunggulan-keunggulan ya. Keunggulannya yaitu pertama, dia menjadi alat perencanaan operasi. Variable costing itu lebih mudah dalam menghimpun data untuk perencanaan laba yang telah ditetapkan. Kemudian keunggulannya dari sisi penetapan harga jual. Penetapan harga jual itu dapat lebih mudah dilakukan dengan konsep margin kontribusi, akan memudahkan untuk menetapkan harga jual yang dapat menutup biaya tetap. Dan yang ketiga, keunggulannya yaitu sebagai alat bantu pengambilan keputusan manajemen. Metode variable costing itu biaya dipisahkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel yang memungkinkan manajemen untuk dapat memahami pengaruh yang akan timbul dari biaya periodik terhadap laba. Variable costing juga unggul dalam hal penentuan titik impas atau pulang pokok atau break even point ya. Perhitungan sederhana untuk menentukan suatu keadaan perusahaan itu tidak mengalami laba dan juga tidak mengalami rugi. Itu yang disebut dengan titik impas atau pulang pokok atau break even point. Keunggulannya lain juga sebagai alat pengendalian manajemen. Variable costing itu jauh lebih efektif daripada full costing untuk pengendalian manajemen. Penentuan harga pokok produksi variabel itu dikenal juga dengan istilah direct costing ya, pembiayaan secara langsung yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, garis bawah variabel, dan kemudian dari 3 komponen tersebut menghasilkan harga pokok produk. Nah, dengan penentuan harga pokok produksi variabel atau variable costing ini, biaya overhead pabrik itu tetap diperlakukan sebagai period cost dan bukan sebagai unsur harga pokok produk. Sehingga biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya, ya. Dalam kaitannya dengan produk yang belum laku dijual, BOP tetap itu tidak melekat pada persediaan tersebut, tetapi langsung dianggap sebagai biaya dalam periode terjadinya, ya, period cost. Penundaan atau pembebanan suatu biaya itu hanya bermanfaat jika dengan penundaan tersebut diharapkan dapat dihindari terjadinya biaya yang sama pada periode yang akan datang.
Nah, ini adalah perbandingan harga pokok variabel dan full costing dari sisi perolehan laba. Ini adalah laporan rugi laba sebelah kiri ya, yang dengan metode full costing, dan yang sebelah kanan laporan rugi laba dengan metode variable costing. Mari sama-sama diperhatikan dengan baik dan seksama apa yang menjadi perbedaannya ya. Dari laporan rugi laba full costing, ini adalah laporan laba rugi yang umum, yang lazim, yang digunakan dan yang sesuai dengan standar akuntansi, dimulai dari penjualan ya, harga pokok penjualan, dan itu menghasilkan laba kotor. Dilanjutkan dengan biaya komersil, yaitu terdiri dari biaya pemasaran dan administrasi. Kemudian laba kotor dikurangi biaya komersial menghasilkan laba usaha. Kemudian dikurangi lagi dengan biaya keuangan, yaitu contohnya biaya bunga, dan baru kemudian akan menyajikan laba bersih, yaitu dari laba usaha dikurangi biaya keuangan. Nah, kita akan beralih ke laporan rugi laba dengan metode variable costing. Nah, sekali lagi diperhatikan di mana letak perbedaannya. Nah, di paling atas yaitu adalah penjualan, dikurangi dengan harga pokok penjualan yang sifatnya variabel. Sekali lagi, yang sifatnya variabel. Jadi, biaya-biaya yang sifatnya berupa biaya variabel. Nah, itu akan menghasilkan margin kontribusi kotor ya. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan variabel itu menghasilkan margin kontribusi kotor ya. Istilahnya adalah margin kontribusi ya. Ya, sebenarnya ini inti yang dicari dari perhitungan laporan rugi laba dengan metode variable costing adalah ya ini tadi, margin kontribusinya yang dicari. Nah, margin kontribusi kotor nanti akan dikurangi lagi dengan biaya komersial yang sifatnya variabel. Ya, biaya komersial itu terdiri dari biaya pemasaran yang sifatnya variabel dan biaya administrasi yang sifatnya variabel. Nah, kedua biaya ini kemudian dijumlahkan, dijadikan sebagai pengurang margin kontribusi kotor menghasilkan margin kontribusi bersih. Nah, baru kemudian di bawahnya kita baru kurangkan dengan biaya yang sifatnya tetap. Nah, ini yang menjadi perbedaan dari metode full costing dan variable costing. Biaya tetapnya itu langsung diakui pada periode itu juga. Ya, biaya tetap terdiri dari overhead pabrik tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi tetap, dan biaya bunga. Kemudian dijumlahkan yang sifatnya biaya tetap dan dijadikan pengurang dari margin kontribusi bersih, baru akan menghasilkan laba bersih. Apa dampaknya antara metode full costing dan variable costing terhadap laba? Nah, jika produksi itu besarnya sama dengan jumlah penjualan ya, sehingga tidak ada sisa di persediaan atau tidak terjadi perubahan terhadap persediaan, maka laba full costing dan laba variable costing itu sama nilainya ya, sama hasilnya ya. Karena antara produksi dan penjualan itu kuantitasnya sama, jadi tidak terjadi perubahan persediaan ya. Itu akan menghasilkan laba yang sama antara full costing dan laba variabel. Namun jika produksi itu lebih besar daripada kuantitas penjualan, sehingga terjadi peningkatan persediaan ya, maka laba full costing akan menjadi lebih besar dari laba variable costing. Dan sebaliknya, bila produksi kuantitasnya lebih kecil daripada kuantitas penjualan, sehingga terjadi penurunan persediaan, maka laba full costing itu lebih kecil dari laba variable costing. Nah, contoh perhitungannya dapat dilihat di data seperti ini ya. Nah, data mengenai produksi, biaya, dan penjualan selama tahun 2023 dan tahun 2024 sebagai berikut. Di tahun 2023, volume produksi adalah sebesar 1000 unit, dan di tahun 2024 sebesar 800 unit ya, ada perbedaan di sini. Terus kemudian untuk volume penjualan di 2023 adalah sebesar 800 unit dan di 2024 sebesar 1000 unit. Nah, perhatikan di sini untuk tahun 2023 ini volume produksinya lebih besar daripada volume penjualan. Dan di tahun 2024 volume produksinya itu lebih kecil dari volume penjualan.
Nah, kemudian data lain yang ada di sini yaitu adalah harga jual per unit, sama ya, 350 tahun 2023 dan 2024. Dan komponen biaya produksinya terdiri dari biaya variabel, bahan baku per unit, biaya tenaga kerja per unit, biaya tarif overhead pabrik, administrasi dan penjualan. Sedangkan untuk biaya tetapnya per tahun yaitu ada biaya overhead pabrik dan biaya administrasi penjualan. Nah, datanya sama ya di tahun 2023 dan 2024. Nah, berdasarkan data-data tersebut itu dapat disusun laporan rugi laba dengan menggunakan metode full costing dan variable costing masing-masing per tahun sehingga bisa dilihat bagaimana dampak penggunaan metode full costing dan variable costing jika terjadi perbedaan dari volume produksi dan volume penjualan. Nah, ini hasil perhitungan laporan rugi labanya dengan metode full costing. Nah, kita sama-sama perhatikan dengan baik, dimulai dari penjualan. Tahun 2023 sebesar 280.000, kemudian persediaan awalnya 0, kemudian masukkan komponen biaya produksi yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik variabel, dan overhead pabrik tetap ya. Dimasukkan kedua-duanya karena ini menggunakan metode full costing, variabel, dan tetap dimasukkan semua kedua-duanya. Sehingga menghasilkan total biaya produksi sebesar 238.000. Dan barang yang siap dijual sama ya, karena tidak ada persediaan awal, akhirnya barang yang siap dijual adalah sebesar 238.000. Nah, di akhir periode dihitung persediaan akhirnya adalah sebesar 47.600. Berarti ada persediaan barang ya setelah terjadi penjualan. Nah, sehingga dihitung harga pokok penjualannya adalah sebesar 238.000 dikurangi persediaan akhir 47.600 menghasilkan HPP sebesar atau harga pokok penjualan sebesar 190.400. Nah, dari nilai penjualan di atas 280.000 dikurangi harga pokok penjualan sebesar 190.400 maka menghasilkan laba kotor sebesar 89.600. Kemudian baru dikurangi dengan biaya administrasi dan penjualan baik yang sifatnya variabel dan tetap sebanyak 59.600 ya setelah ditotal maka pada tahun 2023 menghasilkan laba bersih sebesar 30.000. Nah, untuk 2024 nilai penjualannya itu sebesar 350.000 ya. Kemudian ada persediaan awal yang ditarik dari sisa persediaan di tahun 2023 sebesar 47.600. Kemudian dimasukkan komponen biaya produksi terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik yang variabel dan tetap sehingga total biaya produksi adalah sebesar 208.800. Nah, persediaan awal ditambah dengan total biaya produksi menghasilkan barang siap dijual sebesar 256.400 ya. Ini angkanya dari 47.600 ditambah 208.800. Nah, kemudian tidak ada persediaan akhir sehingga harga pokok penjualannya sama dengan nilai barang siap dijualnya yaitu sebesar 256.400. Nah, itu menghasilkan laba kotor sebesar 93.600. Nah, kemudian dikurangkan lagi dengan biaya administrasi dan penjualan yang sifatnya variabel dan tetap, total sebesar 62.000 sehingga menghasilkan laba bersih sebesar 31.600 ya. 31.600 ini dari 93.600 ya, dari laba kotor dikurangi biaya administrasi dan penjualan sebesar 62.000. Jadi laba bersihnya adalah 31.600. Ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023. Nah, untuk laporan rugi laba dengan metode variable costing akan menghasilkan perhitungan sebagai berikut. Mari sama-sama diperhatikan dengan saksama sehingga kita bisa melihat perbedaannya antara metode full costing dan variable costing. Nah, seperti biasa untuk laporan laba rugi dimulai dari nilai penjualan ya. Penjualan untuk tahun 2023 adalah sebesar 280.000.
Nah, kemudian tidak ada persediaan awal sehingga 0, kemudian dimasukkan komponen biaya produksi yang terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead pabrik variabel. Nah, ini yang menjadi pembeda. Di biaya overhead pabriknya yang dimasukkan hanya yang sifatnya variabel. Sehingga total biaya produksi dari 3 komponen tersebut sebesar 146.000. Ya, karena tidak ada persediaan awal, maka barang yang siap dijual adalah nilainya sama dengan total biaya produksi, yaitu sebesar 146.000. Nah, di akhir periode setelah terjadi penjualan, ditemukan nilai persediaan akhir sebesar 29.200. Maka untuk mengetahui berapa harga pokok penjualan, tinggal mengurangi dari nilai barang siap dijual dikurangi dengan persediaan akhir, ya. 146.000 dikurangi 29.200 nilainya HPP-nya sebesar 116.800. Nah, penjualan sudah diketahui, harga pokok penjualan sudah diketahui, maka selisih dari penjualan dengan harga pokok penjualan itu menghasilkan margin kontribusi kotor, ya. Sekali lagi diperhatikan, ini yang menjadi pembeda dari metode full costing dan variable costing, ya. Istilahnya bukan laba kotor tapi margin kontribusi kotor, ya, karena komponen biaya yang dimasukkan dalam metode variable costing hanya biaya yang sifatnya variabel, ya. Jadi ini masih pada sampai margin kontribusi kotor sebesar 163.200. Nah, kemudian kita masukkan juga biaya administrasi dan penjualan yang sifatnya variabel sebesar 9.600. Nah, dari margin kontribusi kotor dikurangi biaya administrasi dan penjualan yang sifatnya variabel, maka baru menghasilkan margin kontribusi bersih, ya, sebesar Rp153.600, ya. Dari margin kontribusi kotor dikurangi biaya administrasi penjualan yang sifatnya variabel. Nah, kemudian baru terakhir dimasukkan komponen biaya tetap, ya. Ya, jadi biaya tetap itu masuk dalam kategori biaya periode, ya. Biaya yang diakui pada periode tersebut. Jadi seluruhnya biaya tetapnya itu diakui keseluruhannya di periode yang bersangkutan. Itu yang menjadi pembeda juga dengan metode full costing. Kalau di metode full costing, biaya tetapnya itu nempel di biaya produksi, sehingga jika masih ada barang yang belum terjual dan kemudian menghasilkan persediaan, maka biaya tetapnya juga masih melekat di situ, ya. Kalau di metode variable costing, biaya tetapnya langsung dihabiskan, ya, diakui pada periode bersangkutan, pada periode tersebut. Nah, jadi ini margin kontribusi bersih, ya, dikurangi dengan biaya tetap, yaitu biaya tetap yang berasal dari overhead pabrik tetap dan administrasi penjualan tetap itu jika ditotal adalah sebesar 153.600, yaitu margin kontribusi bersih dikurangi biaya tetap 142.000 menghasilkan laba bersih sebesar 11.600, ya. Nah, bandingkan dengan metode full costing di slide yang sebelumnya. Nah, kemudian kita ke tahun 2024. Untuk penjualannya ada kenaikan, ya, sebesar 350.000. Nah, dan di tahun 2024 ada komponen persediaan awal, ya. Ini angka persediaan awalnya didapat dari nilai persediaan akhir di 2023. Jadi nilai persediaan akhir di tahun 2023 itu menjadi nilai persediaan awal di tahun 2024. Nah, kemudian dimasukkan komponen biaya produksi yang sifatnya variabel, ya, menghasilkan total biaya produksi sebesar 116.800. Nah, kemudian hitung barang yang siap dijual. Karena ada komponen persediaan awal, maka barang siap dijual ini didapat dari persediaan awal ditambah dengan total biaya produksi, yaitu sebesar 146.000. Nah, di akhir periode 2024 semua barangnya terjual, ya, terjual habis sehingga tidak ada persediaan, ya. Tidak ada persediaan akhir. Jadi HPP-nya adalah sama dengan nilai biaya produksi ditambah dengan persediaan awal, yaitu sebesar 146.000. Ya, habis, ya, tidak ada persediaan. Terus kemudian
Kita sudah tahu nilai penjualan, sudah tahu harga pokok penjualan, maka selisih dari penjualan dengan harga pokok penjualan itu menghasilkan margin kontribusi kotor, ya. 350.000 dikurangi 146.000 itu menghasilkan 204.000. Ya, margin kontribusi masih yang kotor. Nah, baru kemudian dikurangi biaya administrasi dan penjualan. Nah, ini kan biaya non produksi ya. Nah, dikurangi biaya administrasi dan penjualan yang sifatnya variabel sebesar 12.000. Nah, jadi 204.000 dikurangi 12.000 menghasilkan margin kontribusi bersih sebesar 192.000. Nah, baru kemudian dikurangi dengan biaya tetap, ya. Biaya tetap yang dari overhead pabrik dan juga dari administrasi penjualan. Total biaya tetapnya adalah sebesar 142.000. Jadi pada bottom line itu menghasilkan laba bersih, ya, yang diperoleh dari margin kontribusi bersih dikurangi total biaya tetap 142.000 ya, 192.000 dikurangi 142.000 menghasilkan laba bersih sebesar 50.000. Nah, silahkan dibandingkan dengan metode full costing. Terjadi perbedaan angka di laba bersihnya. Nah, jadi terjadi perbedaan laba ya antara metode full costing atau absorption costing dengan metode variable costing. Pada tahun 2023 ternyata yang full costing itu labanya lebih besar daripada variable costing sebesar 18.400. Nah, perbedaan ini timbul karena adanya penangguhan biaya overhead pabrik tetap ya. Dia melekat pada persediaan akhir sebesar 92.000 dibagi dengan 1.000 kali 200 unit. Ya, persediaan akhirnya adalah sebesar 200 unit, jadi didapatkan angka setara nominal yaitu Rp18.400. Jadi pada tahun 2024, nah ternyata laba neto untuk full costing itu lebih rendah daripada variable costing sebesar 18.400. Hal ini terjadi karena adanya pengeluaran BOP tetap dalam persediaan awal. Baik, sekian pembelajaran pada video kali ini akuntansi biaya tentang metode full costing dan variable costing. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini memberikan manfaat kepada mahasiswa sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.